tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para kiai yang saya hormati, keluarga besar, ibu nyai, putra putri, cucu Simbah Al-Maghfurlah Kiai Haji Mustaqim, Kiai Haji Abdul Jalil, semoga diberi kesehatan, keberkahan. Para alumni, para muhibbin, hadirin, hadirat, semua yang dimuliakan, semoga diberi panjang umur yang barokah, diberi keberhasilan dunianya, keberhasilan akhiratnya, diberikan husnul khatimah. Kami ingin menyampaikan bahwa kita tidak lepas dalam event terkait dengan Mbah Abdul Jalil, yaitu thariqah yang diantaranya Syadiliyah. Ada satu masalah seorang ulama yang sangat populer, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan karya yang banyak sekali. Ada At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ada Tajul Arus, ada Sarahik, ada Hikam bukan syarah ya, hikamnya. Di dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan, di antara tanda-tanda matinya hati manusia, tanda-tanda hati kita mati ialah tidak ada kesedihan ketika kita tidak bisa melakukan muwafiqat. Muwafiqat itu ketaatan kepada Allah. Tidak beribadah kok tidak sedih. Tidak mendekat kepada Allah tapi enggak ada rasa sedih. Muwafiqat, bacanya bukan muwafaqat. Kalau al-muwafaqat itu karya Asy-Syatibi. Kalau muwafiqat itu sudah dikasih syakel oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam karyanya Syarah Hikam. Jadi kita tidak ada rasa sedih ketika tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa berjamaah. Itu mati hati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu kehilangan mobil dengan kehilangan jamaah, sedih mana? Kehilangan mobil dengan kehilangan jamaah sholat, sedih mana? Sedih kehilangan mobil. Lupa surat tanah dengan rupa surat Al-Quran, sedih mana? Lupa naruh surat tanah
dengan lupa naruh surat Al-Quran. Lebih sedih mana? Surat tanah ya. Ini tanda hati kita mungkin mautil qalbi, hati yang mati. Operator ekonya dikecilkan ya. Operator tolong bassnya dan ekonya dikecilkan. Yang kedua, tidak ada penyesalan ketika wujudiz zallat, melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan tidak merasa menyesal. Itu hati mulai mati. Salah yang paling sering itu kesalahan mata atau kesalahan telinga atau lidah. Kalau bapak-bapak paling sering salah itu lidahnya. Kalau ibu-ibu jarang. Ya kan? Yang paling banyak kesalahan itu apa? Lidah, tangan, mata. Tapi sekarang ini ada tren baru. Kesalahan terbanyak sekarang itu di tangan. Mimma katabat aidihim. TikTok yang ditulis mereka. Mimma katabat aidihim ialah WA yang ditulis mereka. Mimma katabat aidihim adalah Facebook yang ditulis mereka. Sering dosa kita tangan di Facebook melakukan dosa, nyakiti orang, memfitnah orang, mencaci orang melalui tangan kita. Dan kalau kita tidak menyesali itu, tanda hati kita mati. Ibnu Athaillah di dalam hikamnya. Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya membuat satu evaluasi. Siapakah manusia di bumi ini yang lebih minim dipengaruhi oleh syaitan? Dr. Said Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam syarahnya, siapakah manusia di bumi ini yang paling aman dari penetrasi pengaruh setan? Ternyata ada Al-Quran begini, nanti sesuai tema ini. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ibadi, di sini ibad, hamba, diidofahkan kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim sultan, saudara setan tidak bisa menguasainya. Allah menyebut orang-orang yang tidak bisa dikuasai oleh setan disebut dengan kata ibadi. Maka Muhammad Said Ramadan Al-Buti menafsirkan ibadi adalah orang-orang yang punya wasful ubudiyah, punya sifat ubudiyah, ngawulo dateng pangeran. Ialah orang yang sulit dipengaruhi oleh setan, tangannya relatif aman, lidahnya relatif aman, matanya relatif aman, perutnya juga aman. Karena apa? Dia ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Inilah tema yang akan kita bahas tentang ubudiyah, ialah suatu instrumen manusia supaya selamat dari pengaruh setan. Namanya ubudiyah, ngawulo dateng Gusti Allah. Allah menyebut hamba, ubudiyah itu hamba jenengan ngersii masjid niku ngawulo.
Wong gak tahu sholat nyumbang masjid karo wong jamaah nyolong duit masjid, apa endi? Ya padha eleke, Pak ya. Sing siji sholat nyolong duit masjid, sing siji gak tahu sholat nyumbang masjid. Ini dua-duanya punya masalah ubudiyahnya. Ngawula dateng Allahnya punya masalah. Maka orang yang ngawula kepada Allah itu di dalam Al-Quran, nanti saya hitung. Pertama kita ambil dari kata abdun. Abdun itu hamba. Dari kata abdun segala bentuk i'rabnya itu ada 28 kali. Abdihi, ya, abdihi, abdan syakura, abdan lillah, semua kata abd bentuk tunggal 28 kali. Sedangkan bentuk tasniyah abdaini, dua hamba, itu dalam Al-Quran 1 kali. Terbanyak adalah kata ibad. Ibad itu hamba-hamba Allah. Itu sampai 96 kali. Sedangkan kata abid dalam Al-Quran 5 kali. Saya hitung. Abd itu 28, abdaini itu 1 kali, ibad 96 kali, abid 5 kali. Nah, di antara semua itu nanti akan saya sampaikan bagaimana ngawula menghambakan diri tidak dipengaruhi oleh setan. Ubudiyah yang tidak dipengaruhi oleh setan. Pertama, Al-Quran menawarkan konsep abdan lillah. Apa? Abdan lillah. Ini ada dalam ayat Al-Quran. Hamba yang karena Allah. Masya Allah, saya terangkan begini. Hasan Basri itu pernah melihat Imam Tawus mengajar di masjid. Santrinya banyak. Imam Tawus mengajar, santrinya banyak. Tercium oleh Hasan Basri. Ini biasanya kalau ngajar santrinya banyak, bangga. Kalau yang ngaji banyak kan bangga, khawatir. Akhirnya Hasan Basri ini menghampiri Tawus yang sedang mengajar di hadapan santri yang begitu banyak. Hasan Basri membisiki Imam Tawus, Tawus, kalau kamu hatimu itu ada rasa bangga, hentikan mengajarnya. Sekarang juga. Kalau di dalam jiwamu itu ada perasaan bangga ketika mengajar santrinya banyak, saat itu juga hentikan dulu. Bergegaslah, berhenti mengajar. Supaya betul-betul abdan lillah. Akhirnya Imam Tawus ini langsung berhenti mengajar. Berhenti mengajar supaya dievaluasi dulu, ditata dulu hatinya. Ngaji di depan santri 2 kok bisa ikhlas? Di depan santri 1000 tidak ada perkembangan gembira lebih, tidak ada. Ngaji di depan santri 5 ukuran gembiranya sama. Ketika ngaji di hadapan 1000 santri ukuran gembiranya sama. Hatinya stabil. Tidak kalau di depan santri 5 agak sedih, di depan santri 1000 lebih gembira, tidak begitu. Nah, jiwa yang seperti itu kata Al-Quran abdan lillah, hamba Allah, ubudiyah kepada Allah. Saya tanya, sedekah banyak tidak diketahui orang. Tidak ada orang yang tahu. Ibu-ibu nyumbang 100 juta, tapi orang nggak tahu.
Dengan sodakoh 1.000 rupiah orang juga nggak tahu mana tingkat kekuatan hatinya. Hebat yang sodakoh 100 juta sampai kuat tidak ada orang yang memuji karena sodakohnya 100 juta. Tapi kalau sodakohnya memang 5.000 rupiah, memang tidak ada yang memuji, dia ingin jangan ada orang tahu. Secara kejiwaan dia berharap jangan ada orang tahu. Tapi kalau sodakoh 100 juta biasanya dia punya kejiwaan supaya orang tahu. Tapi ini enggak, dia sodakoh sedikit diketahui orang dia tidak malu. Dia sodakoh besar tidak diketahui orang dia tidak sedih. Itu abdan lillah, betul-betul menghamba kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah. Al-Quran menawarkan konsep namanya abdan syakura, kawula sing kathah syukure. Abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Luar biasa syukur itu, Masya Allah. Saya baca di dalam satu kitab, namanya kitab Tanbihul Muqtarin ya, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Orang rasa syukur itu Masya Allah luar biasa. Ada namanya Sufyan Ats-Tsauri, itu bersyukurnya begini, coba dengarkan. Saya bersyukur kok tidak menjadi pejabat yang biasa narik pungutan liar. Begitu dia. Dia mengatakan begitu. Saya bersyukur kok tidak menjadi manusia yang suka narik pungutan liar. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak diberi rezeki Allah, sehari dapat uang 2.000, 20.000, 30.000, bersyukur daripada 1 juta haram, daripada 20 juta haram, daripada 100 juta haram. Tapi logika ini jangan dibalik. Lebih-lebih Gus kalau 10 juta halal daripada 1.000 haram. Kita bersyukur. Sufyan Ats-Tsauri bersyukur, saya tidak dijadikan Allah orang yang narik pungutan liar. Mekas. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Berarti dia bersyukur karena rezekinya halal. Ini orang yang menghambakan kepada Allah, namanya abdan syakura. Abdan syakura. Kemudian bersyukur lagi. Imam Sibawayh itu ahli nahwu. Ada satu kitab namanya kitab Sofahat, kumpulan para ulama yang dimarahi Bunyai. Ada satu kitab namanya Sofahat tentang kesabaran Nabi, ulama, hukama yang sering dimarahi istrinya. Ada kitab khusus ngumpulkan kiai ulama, tapi bukan kiai ya, ulama ya. Maksudnya kalau di sini istilah kiai, tapi ini tidak ada Jawanya. Kumpulan ulama yang sering dimarahi istrinya. Itu dibukukan khusus. Namanya Sofahat. Saya baca di situ, Imam Sibawayh itu pernah menceraikan istri karena sering dimarahi, dicaci maki, disakiti istri, dicerai.
Setelah Imam Sibawah menceraikan istrinya, dia berpikir, aku bersyukur istri seperti ini, dengan seperti ini aku bisa menerapkan sejauh mana kesabaranku terhadap ujian Allah. Satu. Yang kedua, sejauh mana caraku mendidik istri. Yang ketiga, sejauh mana aku membawa istri ke surga bersama aku. Nah, kalau istrinya langsung sholihah, kan tidak sulit-sulit dia, tidak ada ujian. Maka saya mohon izin, ada teori yang jangan ditiru. Teori ini jangan ditiru ya. Saya baca dalam kitab tasawuf, dalam buku itu cuplikan dari tasawuf, ngutip dari Abdul Wahab As-Sa'rani. Ada orang sufi itu kalau nikah milih istri yang galak. Ada. Jadi dia nggak cari istri yang tidak menantang. Dia cari istri yang galak, kewereng, supaya dia merasakan miknahnya Allah, ujian dari Allah. Itu ada, man. Sejauh mana dia bersyukur kepada Allah. Ada begitu. Nah, seperti ini memang orang-orang yang ada pada abdan syakur. Orang yang ingin menghambakan kepada Allah dengan menghadapi ujian yang berat. Jadi kalau ada ujian, istri diuji suami, suami diuji istri, kesempatan bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Masih ada karunia Allah, punya anak, punya harta, punya rumah, punya agama itu utamanya, punya ibadah, itu kita masih bersyukur. Coba milih mana? Hidup sehat, istrinya marahi terus. Dengan stroke, sudah stroke, tunanetra karena punya diabetes sampai enggak bisa lihat, kena matanya, saraf mata. Tapi istri setia, pilih mana Pak? Stroke, tunanetra karena kencing manis, tapi istri setia. Dengan sehat, tapi istri marah terus. Pilih mana Pak? Terus. Nah ini kan beda. Ya. Ini ujiannya berat. Masya Allah. Ada orang lagi. Mahalnya dipuji orang dengan mahalnya dipuji Allah beda. Kalau kita ini kaya raya di dunia, sukses ya, mungkin pujian itu kita rasakan ketika ada orang memuji. Tapi kalau tidak ada orang yang memuji, ya tidak ada rasa. Misalnya, Bapak bikin rumah, habis 1 miliar, bagus sekali, bagus. Tapi begitu ada tamu, orang nggak punya, menilai, ngomentari rumah Bapak. Sudah orang nggak punya, Bapak itu bikin rumah habis 1 miliar, dia komentar, catnya kok nggak bagus. Sakit enggak itu? Sakit enggak itu? Sakit Pak. Sudah punya bikin rumah mewah, orang datang enggak puji. Sayangnya kok kulitannya enggak bagus, granitnya enggak bagus. Sedih Pak. Wis ndak akeh gak dilembong. Mesti akeh gak dilembong. Karena kita menggantungkan pujian orang. Maka Al-Quran ketika ubudiyah mengatakan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
karyamu akan dilihat Allah. Karyamu akan dilihat Rasulullah. Karyamu akan dilihat orang-orang beriman. Puaskan itu. Kita berkarya di dunia, dipuji Allah, dipuji Rasulullah, dipuji orang-orang yang beriman. Puaskan itu. Kalau itu tidak apa-apa. Fasayyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu namanya menghambakan diri kepada Allah melalui abdan syakura. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan abdan idza sholla. Kan semua kata abdan itu dari kata abdun itu abdun abdihi total kan 28. Yang ketiga, abdan idza sholla. Hamba Allah yang merasakan substansi sholat. Merasakan kandungan sholat. Abdan idza sholla. Abdan idza sholla begini. Pertama, sholat itu ruhnya kan khusyuk. Tapi jangan dilogika khusyuk tanpa sholat. Ini ada orang melogika salah. Yai daripada sodakoh tidak ikhlas, lebih baik enggak sodakoh tapi ikhlas. Gimana itu? Yai daripada sodakoh tidak ikhlas, lebih baik tidak usah sodakoh tapi ikhlas. Tepat tidak logika itu? Ya enggak tepat logika ini. Enggak mungkin tepat logika ini. Kalau dalam ilmu mantik disebut safsatoh. Dalam ilmu logika Aristoteles disebut safsatoh, orang Arab itu berengkel. Nah, kita ini punya media yang mendekatkan kepada Allah itu sholat terutama. Maka di situ ada satu kitab At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf. At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf karya Al-Kalabadi. Al-Kalabadi, seorang sufi kuno jauh sebelum Ihya Ulumuddin. Sebelum ada Ihya Ulumuddin, sebelum ada Risalatul Qusyairiyah, itu ada kitab At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf karya Al-Kalabadi. Di situ disebutkan media sholat wasjud waqtarib. Sujud dekat Allah, sujud dekat Allah. Ini kalau kita tidak menghadapi muqtarid, halangan menuju Allah. Contoh halangan menuju Allah. Ada pemain bola. Pemain bola masukkan bola ke gawang, menang. Saking senangnya dia sujud syukur. Tapi enggak sholat asar. Lu aneh kan? Pemain bola, dia nendang bola masuk menang. Begitu menang dia sujud syukur. Sujud syukur ada madep ngetan. Terus keliru madepe. Sujud syukurnya ke keliru madep. Enggak sholat duhur, enggak sholat asar. Gimana ini? Ini sujud syukur bisa dekat Allah enggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Karena sujud syukurnya begitu. Enggak bisa dekat Allah. Wasjud waqtarib itu sujud yang dekat pada Allah yang sebenarnya adalah sujud yang menimbulkan sifat rendah hati, tawadu, yang menimbulkan sifat tadarru', memohon sangat kepada Allah. Maka di situ disebutkan menghadapi rintangan yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah inti wasjud waqtarib karya Al-Kalabadi dalam bukunya At-Ta'aruf limadhabi ahli tasawuf. Yang keempat, ini hamba yang keempat. Nah ini agak sulit ini. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma.
yaitu hamba yang mendapatkan rahmat indiyah dan ilmu laduni. Ada rahmat indiyah dan ilman ladunian. Di situ kan rahmatan min indina dan min ladunna ilma. Ada dua. Hamba yang diberi prestasi oleh Allah, rahmat dari sisi Allah, namanya rahmat indiyah. Yang kedua ilmu laduni, min ladunna ilma. Ini hamba ciri-cirinya, mohon maaf, ciri-cirinya biasanya ini orang yang Masya Allah, ya orang yang betul-betul dekat kepada Allah, fragmennya settingan Allah, bukan fragmen settingan manusia. Nabi Khadir alaihissalam terkenal dengan ilmu laduni, itu abdan, ilmu laduni. Nah, kita gimana? Laduninya orang thariqah gimana? Biasanya orang thariqah, orang sufistik, itu kalau dia berzikir dan hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada mangkel, tidak ada riya, tidak ada apa yang disebut dengan mudahanah, menjilat dan sebagainya, ini akan munculkan firasat. Dan firasat ini diantaranya suatu ilmu yang menjadi kebanggaan orang sufi. Karena itu disebut firasatul mu'min. Ilmu firasat. Saya pernah mempelajari tentang itu, ternyata begini. Ilmu laduni menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ar-Risalatul Laduniyah itu harus melalui tirakat riyadhah. Ilmu laduni harus melalui tirakat atau riyadhah. Umpami di saat orang-orang itu tidur, kita qiyamul lail. Di saat orang-orang itu tertawa-tertawa, kita mengingat dosa-dosa kita. Di saat orang itu sombong, bangga dengan duniawinya, kita ndak. Nah, itu memang berat. Laduni itu riyadhah. Riyadhah ini kalau dalam terminologi Arab, itu dalam kamus bahasa Arab, olahraga itu bahasa Arabnya riyadhah. Ilmu hitung, matematika, geometri, handasah, itu juga riyadhah. Fisika, pokoknya ilmu-ilmu hitung, hisab, itu riyadhah. Olahraga riyadhah. Tirakat kesufian riyadhah. Jadi riyadhah ini tirakat bisa tirakatnya akal, riyadhatul akli, belajarnya eksak. Bisa tirakat fisik, riyadhatul badan, jadi olahraga. Tapi yang paling berat adalah riyadhatul nafsi. Riyadhah jiwa. Riyadhah memerangi nafsu. Itu namanya riyadhatul nafsi. Karena apa? Karena dalam kamusnya itu ada 3. Ilmu hitung itu riyadhah, olahraga juga riyadhah, kemudian riyadhatul nafsi, riyadhah jiwa, riyadhah hati, itu riyadhatul nafsi. Itu berat, berat sekali. Contoh begini, ulama itu dalam taklim kita tidak boleh ngelem kiai ning ngarepe kiai. Ampun nggih Bu nggih. Ngelem kiai ning ngarepe kiai. Karena tidak semua kiai hatinya kuat. Itu berat. Jenengan teng warunge wong jajan. Terus jenengan ngomong, "Wah, warung niki lontongmu iki kualah enak karo kono. Winginane aku jajan ning kono lontonge enak. Murah. Lontong sak piring pitik siji 2.000. Murah wong sing dodol mantune dhewe." Ya.
Kowe ngelem-ngelem warung ning ngarepe warung, perasaannya ndak kuat tuh. Jenengan ngelem tukang suwuk di depan tukang suwuk itu nyinggung loh. Sampeyan aku tak suwukno sampeyan kok gak mari-mari ya. Tak suwukno winganane kok langsung mari. Disuwuk sampeyan kok gak mari-mari. Itu ndak boleh. Jenengan muji kiai di depan kiai tidak boleh karena ini riyadhatun nafsinya berat. Karena kiai membutuhkan riyadhatun nafsi. Memerangi hatinya itu, melatih hatinya, tirakat hatinya berat. Karena sedang ada kiai dipuji di depan dia. Apalagi yang dipuji itu dia nggak cocok. Berat sekali. Jangan. Itu membutuhkan riyadhatun nafsi yang berat. Nah, orang yang kuat menghadapi itu akan muncul laduni. Namanya abdan min ibadina. Yang terakhir jadi abdan atainahu rahmatan min indina wa illamnahu min ladunna ilma. Kemudian yang terakhir adalah abdan yang terakhir di dalam Al-Quran yang saya tidak panjang lebar. Abad yang terakhir yaitu di dalam Al-Quran, ini kata-katanya bukan abad, bukan abdan. Adalah Al-Quran mengatakan ibad. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu hamba-hamba Allah yang sregep ngaji itu akan ubudiyah kepada Allah. Sregep ngaji, yastami'una al-qawla, ngrungokno dawuh-dawuh kiai, yastami'una al-qawla, ngrungokno dawuh-dawuh pengendikan para ulama. Ini sudah ubudiyah. Ngaji-ngaji itu sudah ubudiyah. Ngrungokno cek paham, cek mboten paham niku ubudiyah. Pun sae. Wong ngrungokno ngaji ana sing turu, ana sing mangan jajan. Ana sing ket mau mangan jajan gak ngrungokno. Mboten nggih? Ana neh nek wayahe ngaji niku gak ngrungokno, begitu jajan ditokno lagi tangi. Niki padha karo wong umroh niku nek pesawat. Niku nek diumumno teng pesawat, para jamaah travel A dimohon untuk mempersiapkan diri jamaah bersama di pesawat. Gak ono sing tangi, turu kabeh. Jarang sing tangi. Kiai ini ustadznya travel itu ngimami ya yang ikut sholat sedikit. Tapi ini digugah jamaah umroh dimohon bangun karena makanan akan disajikan. Tangi kabeh. Duh, iya apa gak duh? Leres nggih? Saya meninggal ya tahu nanti ya. Nek pesawat itu nek wayahe digugah sholat. Alasannya macam-macam, mungkin kalau jamak, kula qadha, mungkin salate teng bandara mawon. Tapi nek digugah mangan tangi kabeh. Niku wong umrah lho. Niku wong umrah lho niku. Coba bayangkan itu. Ternyata berat. Al-Quran menawarkan yastabi'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Mau dengarkan ngaji, mau ngikuti isinya. Yang terbaik. Itu orang yang menghambakan diri kepada Allah. Yang terakhir, karena nanti masih ada dawuh-dawuh dari Kiai Haji Mustafa Aqil, ini secara ukhuwah, secara nasab, beliau masih famili dengan kami, dari nenek kami, dari jalur ibu kami. Jadi Kiai Mustafa Aqil ini mbahnya ke atas itu dari Kudus juga, kami juga dari Kudus bersaudara.
entah sepupu, entah kandung, saya kurang tahu, bersaudara dekat sekali. Jadi lebih tua neneknya Kiai Mustafa Akil, karena paman saya Kiai Haji Sahal Mahfud dulu Rais NU itu sama ibu saya adik kandung. Itu kalau manggil Pak Said Kang, kalau nggak salah Kang ya. Jadi lebih tua, lebih sepuh ya. Nah, ini seperti ya Kiai Jamal, istrinya Kiai Jamal, Bukhur itu juga kakak sepupu saya. Saya manggilnya Mbak Yu. Ada Gus Kholik menantunya ini Kiai Jamal Tambak Beras ya. Dulu juga ikut Mbah Jalil ya, ikut Mbah Jalil ya. Jadi dengarkan ngaji itu ubudiyah. Ternyata fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ubudiyah kepada Allah ialah dengarkan ngaji, dengarkan ajaran-ajaran yang baik, mendengarkan nasihat, konseling-konseling agama Islam, pitutur luhur para ulama, ya sudah didengarkan, dilakukan, dikerjakan yang terbaik. Fayattabi'una ahsanah. Ini ada cerita. Dulu itu ada ulama, mohon maaf cerita ini ya sebetulnya ini mursyid thariqah ini. Namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sering saya ceritakan, Syekh Ahmad Rifai ini yang punya thariqah Rifaiyah. Beliau itu pernah dipukuli istrinya pakai alat-alat dapur. Loh, ini kelasnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Bukan kelas MBC loh ini. Ini kelasnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, bukan kelas MBC ini. Syekh Ahmad Rifai itu pendiri thariqah Rifaiyah. Beliau dipukuli istrinya pakai alat-alat dapur sampai bajunya itu jadi hitam-hitam, luteng-luteng. Dipukuli. Ada tamu yang lihat, tamunya tanya pada santri beliau, kenapa para santri kok tidak nolong? Kenapa santri-santri kok nggak nolong Syekh Ahmad Ar-Rifai? Dipukuli bunyai sampai begitu kok nggak ditolong. Kata santrinya, Syekh Ahmad Rifai sering dipukuli bunyai karena mahar perkawinannya belum dibayar. Sudah lama nikah, mahar perkawinannya itu belum dibayar karena Syekh Ahmad Rifai nggak punya uang, nggak pernah kenal BMT. Tidak pernah bank, nggak pernah kenal koperasi, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tidak pernah tabungan, tidak pernah, pokoknya ibadah seorang ulama besar, nggak punya uang. Maharnya cuma 450 dirham. Dirham itu logamnya perak. Syekh Ahmad Rifai dipukuli, jadi istrinya itu kalau marah dikit mukul. Karena apa? Mas kawinnya belum dibayar. Akhirnya ada tamu. Nah ini tanggung jawab. Gak mau usul tok ning kiai, Pak. Kadang-kadang ada orang tuh sowan kiai kakek usul, gak bantu usulnya akeh. Akhirnya ada tamu pulang, tamu yang tanya tadi pulang ambil uang 450 dinar, sowan ke Ahmad Rifai, yai tadi saya lihat panjenengan dipukuli oleh istri. Katanya kiai belum bayar mahar 450 dirham. Iya, ini saya bawakan uang kiai. Tolong bayarkan bunyai. Biar penjenengan Syekh Ahmad Rifai ulama besar dunia. Levelnya ya seperti Abil Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid pendiri-pendiri thariqah itu. Tolong Syekh Ahmad Rifai, tolong terima uang ini kasihkan bunyai. Gimana? Kata Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kata Syekh Ahmad Ar-Rifai, saudara membawakan uang ini untuk nolong saya. Saudara ngaku ya,
Kata saya, ngaku ya, saudara ngipi ketemu saya? Iya. Ketemu saya di surga? Iya. Saudara melihat, bukan ketemu, melihat saya di surga? Iya. Saya itu bisa di surga karena sabar dipukuli istri. Masya Allah, itu saya Ahmad Arifai. Insya Allah saya nanti ke surga itu sabar dipukul ini. Jangan ditiru adegan ini ya. Adegan ini tidak boleh ditiru. Ya. Begitu. Ini ceritanya begitu. Ini dalam buku tadi, buku Sofahat. Sofahat satu buku, satu jilid tentang kesabaran ulama, hukama, ambiya menghadapi luar biasa. Menghadapi istrinya yang keras. Ada begitu. Nah, ini orang yang menghambakan diri kepada Allah. Luar biasa. Nah, sebagai penutup, tadi sudah abdan dan sudah semua. Ternyata di dalam Al-Quran itu, kita ambil Al-Quran ya, tentang teori ubudiyah. Al-Quran tidak ada kata ubudiyah. Tidak ada kata ubudiyah dalam Al-Quran. Redaksi ubudiyah itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Meskipun tidak ditemukan, tapi kita ambil ubudiyah dari kata abdan, ibad, abid, ya. Kemudian kata-kata, kosakata yang lain yang berakar sama. Nah, ada satu ayat Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran ini ketika menafsirkan abdan idza sholla, saya baca dalam tafsir dari negeri yang dulu dikuasai oleh Uni Soviet, Samarkand. Ada sebuah tafsir dari Samarkand berjudul tafsirnya Bahrul Ulum, seperti nama pondok pesantren baru. Itu nama tafsir. Bahrul Ulum itu tafsirnya Abules As-Samarqandi, namanya tafsir Bahrul Ulum. Di dalam tafsir itu, ketika menafsirkan abdan idza sholla, hamba yang sedang sholat, ternyata kenapa maghrib itu kita baca Qur'annya keras? Kenapa subuh keras, isya keras, duhur enggak, asar enggak? Itu ditemukan di situ keterangannya. Ternyata begini, ketika Rasulullah itu baca Quran duhur, ngimami duhur dengan suara keras pada waktu itu, kaum paganisme, penyembah berhala, marah-marah. Rasulullah dilempari batu. Karena baca Qur'annya dalam suatu enggak pelan, keras, banter, dilempari batu, romauhu bil hijarah. Akhirnya Rasulullah membuat kondisi yang bagus yang kemudian menjadi syariah sampai sekarang. Kalau waktu maghrib mereka sedang makan-makan. Makan-makan enggak dekat masjid. Asya, makan-makan malam. Petang, makan-makan petang hari. Maka Rasulullah maghrib baca Qur'annya keras. Mereka enggak ada. Sedang sibuk makan-makan. Isya Rasulullah juga keras karena mereka tidur. Gak dengarkan Rasulullah baca Quran keras-keras di masjid. Mereka tidur. Subuh Rasulullah juga baca Qurannya keras imaminya. Karena mereka tidurnya belum bangun. Belum bangun tidur. Nah, berarti kalau saudara ini jam sholat kita malah makan, ya sama dengan mereka. Tidak sholat isya langsung tidur, sampai akhirnya enggak sholat isya. Bahkan kadang-kadang orang menghadiri sholawatan, enggak sholat isya. Ada enggak gitu itu? Sholawatan yang baru sekarang, baru tenar itu ya. Itu kadang-kadang anak-anak ini hadir, belum maghrib sudah di lapangan. Maghrib itu belum sholat maghrib sudah di lapangan. Akhirnya enggak sholat maghrib. Isya sampai jam 12 malam.
sampai dia tidur lagi, nggak sholat isya, nggak sholat maghrib, nggak sholat subuh. Tapi dia hadir, muhibbin sholawat. Apa nggak bingungkan orang? Sholawatnya baik, tetap baik namanya sholawat. Ini juga harus dibina. Hanya nggak sholat. Cuma isyaknya ini kita nggak sholat. Tidur. Begitu subuh sampai terbit matahari kita masih tidur. Belum sholat. Ini berarti ya sama dengan klasifikasi yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, ini ubudiyah untuk kita dijaga ya, dijaga betul, dijaga betul. Karena apa? Ibnu Sina sendiri ketika riset kedokteran itu kalau ada hal-hal yang sulit, dia langsung baca Quran. Dia kontak pada Allah. Dengan segala kekurangan dan kelebihan Ibnu Sina. Secara teologi, secara tauhid, memang kita nggak pakai Ibnu Sina. Dia tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Tetapi ketika dia ada masalah, dia lari ke Al-Quran. Saya punya kawan, dia anak buahnya konsultan NASA. Itu orang yang ikut ngaji saya, orang dekat saya. Dia termasuk orang dekatnya konsultan, seorang profesor NASA Amerika Serikat. Itu kebetulan punya murid, punya anak dan dekat dengan kami. Itu orang-orang NASA, profesor-profesor konsultan NASA antariksawan Amerika, banyak yang luar biasa. Hafal Quran, tahajud, luar biasa. Sering tahajud, baca Al-Quran, berzikir, taqarrub ilallah. Ini orang-orang hebat. Nah, maka kita orang yang diberi Allah anugerah, jaga lisan kita, ubudiyah. Jangan mencaci orang. Jaga mata kita, jangan melihat meremehkan orang. Jangan jaga telinga kita, jangan mendengarkan yang tidak ada faedahnya. Ya, inilah ubudiyah yang saya sampaikan. Semoga barokah ya, semoga barokah yang hadir di sini dan diberi panjang umur dengan barokah ya. Nanti mendengarkan, penjenengan bisa mendengarkan tausiah, wejangan-wejangan yang mulia dari paman saya ya. Kalau Kiai Mustafa Aqil, sebetulnya kalau saya manggil itu harus Pak D. Harus Pak D kalau dengar Kiai Mustafa Aqil. Ibu saya manggilnya Kang ya. Kiai Sahal manggilnya Kang Said. Ingat saya begitu manggilnya Kang. Berarti kalau secara urutan saya manggilnya ya Pak D ya, harus Pak D ya, itu ya. Cukup dari kami, semoga barokah, bermanfaat, istiqomah, bersyukur ya ibu-ibu, dikasih belanja suami berapapun bersyukur. Misalnya 1 hari 1 juta, ya syukuri. Uang fotokopi ya itu ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.